Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMA Perbudi yang berbahagia, marilah pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi tentang toleransi dan kerjasama serta gotong royong. Ini materi yang sangat penting karena di dalam negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama. Maka untuk menjamin agar kemajemukan ini menjadi satu kebersamaan di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak yang berbahagia, apa sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap mental yang membiarkan kesempatan pemeluk agama lain untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana orang yang beragama dan berkepercayaan dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Tentu kita ingat bahwa negara kita adalah negara yang memiliki penduduk besar 260 juta orang, dan berbagai agama tumbuh dan berkembang di negara kita. Di antaranya mayoritas adalah agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, dan sebagian kecil Konghucu. Berbagai agama dan kepercayaan tumbuh berkembang seperti ini tentu tidak mudah untuk menjalin kehidupan yang harmonis, penuh dengan kebersamaan, menghindarkan perpecahan yang bisa menjurus kepada pecahnya sebuah bangsa, pecahnya sebuah persatuan, apabila hal ini tidak memiliki sikap toleransi, termasuk di dalamnya solidaritas kemanusiaan yang tumbuh kembang sejak dulu sampai sekarang masih kita pelihara. Anak-anak yang kami cintai, pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa toleransi di negara kita adalah ada 3 pilar, yang diantaranya 1, toleransi di dalam agama. Artinya kita menjamin adanya sikap kebersamaan, keterbukaan, saling menghormati di dalam satu agama. Contohnya Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Katolik dengan Katolik, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha. Sehingga di dalam satu agama itu akan terjadi satu kesatuan bulat dan utuh yang saling menghormati, menjaga diri, memahami, sehingga terjadi dan menciptakannya persatuan di dalam negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, toleransi antar agama. Toleransi antar agama adalah satu sikap watak yang membiarkan kepada pemeluk agama lain. Satu contoh, agama Islam menghormati perbedaan cara ibadah agama Kristen, atau sebaliknya, agama Kristen memberi kesempatan dan menghormati cara ibadah agama Islam. Juga yang lain seperti Hindu dengan Kristen, Hindu dengan Buddha, semuanya saling menghormati. Ini disebut toleransi antar umat beragama.
Kemudian yang ketiga, yaitu toleransi antara pemeluk agama dengan pemerintah. Mengapa ini penting? Karena sebuah negara yang memiliki penduduk besar dan beraneka ragam agama tentu membutuhkan satu kesatuan yang bulat, satu kesatuan yang utuh dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu yang saya sampaikan adalah terbinanya, bersatunya antara pemeluk agama dengan pemerintah, sehingga toleransi antara pemeluk agama dengan pemerintah sangat mutlak kita perlukan. Mengapa? Karena pemerintah di dalam hal ini memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan, memberikan yaitu perlindungan kepada seseorang yang beragama, masyarakat yang beragama, agama apapun tanpa dibeda-bedakan. Sebaliknya, umat beragama yang berada dan hidup di tanah air Republik Indonesia mesti harus juga patuh dan taat kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara, sehingga keharmonisan tiga kerukunan itu bisa kita sebut tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama bila mana kita simpulkan adalah yang pertama, tri kerukunan umat beragama itu satu kerukunan di dalam satu umat beragama. Kemudian yang kedua, kerukunan umat beragama satu dengan yang lain, atau boleh dikatakan satu agama dengan agama yang lain. Kemudian tri yang ketiga adalah kerukunan pemeluk agama dengan pemerintah. Sehingga kalau tri kerukunan umat beragama ini kita jaga, kita pertahankan, insya Allah negara kita yang beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan agama akan berdiri kokoh di tengah-tengah. Hingga dengan tri kerukunan umat beragama ini, insya Allah negara Republik Indonesia akan berdiri kokoh di tengah-tengah negara-negara yang banyak konflik, tetapi kita tetap solid. Di negara-negara yang sedang kekacauan, tetapi di Republik ini kita kondusif, tertib, aman, nyaman. Ini salah satu bentuk hasil dari tri kerukunan umat beragama. Anak-anak yang saya hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa pertanyaan supaya Anda kerjakan di dalam kertas, besok hari Sabtu dikumpulkan di kantor. Yang pertama, sebutkan dengan contoh apa yang dimaksud dengan tri kerukunan umat beragama. Kemudian yang kedua, mengapa kita hidup di negara Republik Indonesia itu perlu kita melakukan sikap solidaritas dan bergotong royong? Dua pertanyaan ini mohon dijawab dan dikumpulkan di kantor besok. Demikian, ada kurang lebih kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.